tadi kita berbicara soal metode pembelajaran qiraah sab'ah di pesantren ya. Ada yang namanya metode talaqi dan ada juga yang namanya metode musyafahah. Mungkin Nihlia bisa jelaskan apa perbedaan antara metode talaqi dan juga metode musyafahah? Kalau di Rabia sih, kalau istilah talaqi itu ya mungkin di beda tempat beda istilah. Kalau istilah talaqi di Rabia itu kayak Mbah Yai Najib itu ada kegiatan talaki tiap paginya sama santri hufat itu. Talaki itu malah ke kayak penyeragaman wakaf gitu. Jadi misalnya Pak Yai Najib talaki itu artinya dari guru baca. Pak Yai baca terus murid menirukan ya. Gitu. Jadi penyeragaman wakaf, jadi wakafnya biar sama. Kalau misalnya musyabahah itu langsung yang kayak sorogan, ngaji sorogan itu langsung. Jadi murid mengaji, guru cuma mendengarkan, nyimak gitu aja. Itu yang dimaksud dengan musyafahah. Dan berarti Nihlia ini juga merasakan dua metode itu, talaki dan musyafahah, atau hanya ikut musyafahahnya saja? Musyafahahnya saja, soalnya kalau yang talaki itu di Komplek Putra dan Pak Yai pas pada waktu itu kan belum punya Komplek Putri. Oh iya. Komplek sebelah kan, saya cuma ngelaju pas ngaji sabahnya aja. Jadi hanya ikut yang metode musyafahah saja ya. Oke, jadi sebenarnya dalam perbedaan metode talaki musyafahah ini ada semacam kelebihan dan kekurangan dari kedua metode ini? Ya, aslinya kalau ya itu tergantung orangnya ya. Misalnya kalau misalnya benar-benar memperhatikan gitu ya, insya Allah itu sama gitu. Cuma kan kalau ibaratnya kalau musyafahah itu kan kayak privat gitu kan, benar-benar kita yang baca terus guru mendengarkan. Jadi istilahnya ya kita sendiri yang belajar, maksudnya kita yang benar-benar kita belajar sendiri. Kalau talaki kan ya kita belajar, terus kalau misalnya apa itu kayak model talaki bareng-bareng itu kan kalau misalnya kita nggak berangkat, kita bolos, itu kan otomatis kita ketinggalan kan. Kita harus nempel ibaratnya kayak misalnya kayak harus mengejar pertemuan yang kita tertinggal gitu. Jadi kalau misalnya musyafahah kan murni dari kita, kalau kita nggak berangkat ya udah jinnya nggak nambah-nambah gitu kan. Gitu jadi. Kemudian membincang tentang masa depan ilmu qiraat di Indonesia, utamanya qiraah sab'ah. Sebagaimana di dalam keputusan atau fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1983, MUI mengeluarkan fatwa dengan 2 poin utama, yaitu yang pertama bahwa qiraah sab'ah wajib dikembangkan dan dipertahankan eksistensinya. Kemudian yang kedua, qiraah sab'ah dilakukan di tempat-tempat yang wajar oleh pembaca yang berijazah. Nah, pembaca yang berijazah di sini banyak diartikan sebagai seorang guru yang benar-benar memiliki sanad hingga bersambung hingga Rasulullah SAW. Nah, apa pentingnya sanad dalam pembelajaran ilmu qiraah ini, Nihlia? Ya itu sangat penting sih. Kalau misalnya sanad itu kan sama kayak kita ngaji Al-Quran itu kan. Kita tahfidz biasa aja itu sangat penting. Kalau misalnya sanad ini dari siapa, soalnya itu kan apa itu kualitasnya itu kan ya bisa ditentukan dari sanadnya, itu bisa dilihat gitu kan. Kalau misalnya ngaji yang tanpa sanad kan kayaknya kalau misalnya ngaji takutnya nanti ada kesalahan dalam membaca ya. Apalagi kalau misalnya qiraah sab'ah itu kan benar-benar yang khilafnya aja banyak banget. Kalau misalnya nggak asli orang yang sudah belajar sebelumnya ya sulit sih kalau misalnya. Tapi kalau misalnya sekarang ini kayaknya udah banyak buku yang menerangkan tentang qiraah sab'ah, maksudnya lebih mempermudah. Kitab Faidul Barokat itu dipermudah lagi, jadi kayaknya itu malah lebih gampang. Tapi sekarang juga banyak yang diklat, maksudnya modelnya itu diklat gitu loh, Neng. Diklat qiraah sab'ah atau diklat qiraah sab'ah, jadi cuma berapa hari gitu dapat sampai qiraah asyra, qiraah sab'ah gitu. Jadi tapi hanya sekedar teorinya saja, nggak sampai ke praktek. Dan itu sangat tidak efektif ya sebenarnya, karena sangat memungkinkan terjadi kesalahan dalam membaca. Apalagi dalam pemahaman saja bisa salah, apalagi dalam mempraktekkan, mungkin seperti itu ya. Sih, emang harus lama ya, itu tergantung. Kalau misalnya pengen cuma yang sekedar tahu teorinya ya ikut diklat udah cukup. Nah misalnya
niatnya emang ngaji sampai hatam ya harus dengan metode musyafahah ya. Jadi memang sanad ini merupakan salah satu faktor terpenting dalam pembelajaran Al-Quran dan tidak terkecuali dalam pembelajaran qiraah sab'ah. Karena yang dimaksud sanad ini adalah maksudnya rantai keilmuan, di mana seorang manusia berguru kepada seorang masyayikh atau kepada seorang ulama, dari ulama itu kemudian dari ulama lagi, atasnya lagi hingga kemudian bersambung hingga Rasulullah, hingga Jibril. Disitulah kemudian bacaan kita atau bacaan yang telah kita setorkan, yang telah kita bacakan di hadapan guru kita dengan metode musyafahah tadi bisa dipastikan benar-benar kredibel gitu atau benar-benar valid gitu bacaannya, karena memang ilmu yang diajarkan atau ilmu yang dipelajari itu tadi bersumber dari guru yang memang memiliki sanad bersambung hingga Rasulullah.